Jadi saudara-saudara, demikian hasil daripada ratas hari ini. Padahal ini adalah pekerjaan berminggu-minggu yang dilaksanakan oleh Menko dan semua menteri, dan kita bahas sebetulnya sudah berkali-kali, tapi hari ini kita rangkumkan dan kita putuskan, dan sudah saya tanda tangan peraturan pemerintah tersebut nomor 8 tahun 2025, dan hari ini kita umumkan ke publik. Indonesia dengan segala potensi dan keragamannya tengah berada di persimpangan jalan. Di tengah riuhnya dinamika global, pemerintah mengumumkan serangkaian kebijakan ekonomi yang ambisius, sebuah cetak biru, transformasi menuju kemandirian dan kesejahteraan. Kebijakan-kebijakan ini, mulai dari pembentukan bank emas hingga kewajiban penempatan devisa ekspor sumber daya alam di dalam negeri, jelas menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton pasif di panggung ekonomi dunia. Namun, di balik optimisme yang menyelimuti, pertanyaan besar masih menggantung. Mampukah kebijakan-kebijakan ini menjawab tantangan struktural yang telah lama menghantui negeri ini? Ataukah ini hanya retorika politik yang indah, yang sayangnya sulit diwujudkan dalam kenyataan? Salah satu kebijakan yang paling menarik perhatian adalah kewajiban untuk menempatkan 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Secara teoritis, ini adalah langkah yang sangat cerdas. Dengan memastikan bahwa devisa dari ekspor pertambangan, perkebunan, dan perikanan mengalir ke dalam sistem keuangan domestik, pemerintah berharap dapat memperkuat cadangan devisa negara, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan mendorong perputaran uang di dalam negeri. Proyeksi peningkatan devisa hingga 80 miliar dolar AS, bahkan mungkin mencapai 100 miliar dolar AS pada tahun 2025, tentu saja sangat menggoda. Namun, disinilah tantangan-tantangan sebenarnya muncul. Pertama, apakah sistem perbankan kita sudah siap untuk menangani aliran dana sebesar ini? Bank-bank nasional perlu meningkatkan kapasitas mereka secara signifikan, tidak hanya dalam hal teknologi, tetapi juga dalam manajemen risiko dan tata kelola. Tanpa infrastruktur yang memadai, aliran dana yang besar ini justru dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Kedua, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dana ini tidak hanya mengendap di rekening bank, tetapi benar-benar digunakan untuk proyek-proyek strategis yang produktif? Disinilah peran penting pemerintah dalam merancang skema alokasi dana yang transparan dan akuntabel. Misalnya, sebagian dana dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan atau pengembangan industri hilir yang selama ini terabaikan. Tanpa mekanisme alokasi yang jelas, kebijakan ini berisiko menjadi bumerang bagi perekonomian. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama. Sejarah telah membuktikan bahwa aliran dana yang besar seringkali menjadi sasaran empuk bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, platform digital yang memungkinkan pemantauan real-time oleh publik adalah suatu keharusan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap informasi tentang bagaimana dana ini digunakan, untuk apa, dan apa hasil akhirnya. Selain kebijakan devisa, pemerintah juga berencana untuk mendirikan bank emas. Ini adalah langkah simbolis yang kuat, mengingat selama ini emas Indonesia diekspor dalam bentuk mentah dan nilai tambahnya dinikmati oleh negara lain. Dengan adanya bank emas, kita berharap dapat mempertahankan lebih banyak nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan negara secara keseluruhan. Namun, bank emas bukan hanya sekadar simbol, ia harus menjadi instrumen ekonomi yang nyata. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah kita memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola bank ini secara profesional? Apakah ada mekanisme yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa memastikan
bahwa emas ini benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya menambah pundi-pundi negara? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pemerintah perlu memastikan 3 hal: manajemen yang profesional, integrasi dengan industri hilir, dan regulasi yang ketat. Bank emas harus dikelola oleh tim ahli yang memiliki pengalaman luas di bidang komoditas dan keuangan internasional. Proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan kompetitif. Selain itu, bank emas tidak boleh hanya menjadi tempat penyimpanan emas. Pemerintah harus mendorong pengembangan industri pengolahan emas di dalam negeri, seperti pembuatan perhiasan dan komponen elektronik. Tanpa langkah-langkah ini, bank emas berisiko menjadi proyek ambisius yang hanya menghabiskan anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Di sisi lain, paket stimulus ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah, seperti kenaikan upah minimum provinsi, UMP, penyaluran bantuan sosial, bansos, dan diskon tarif tol, serta tiket pesawat selama bulan Ramadan, adalah langkah-langkah yang tepat untuk meredakan tekanan ekonomi jangka pendek. Namun, kita harus ingat bahwa stimulus ini bersifat sementara. Apa yang akan terjadi setelah bulan Ramadan berakhir? Apa yang akan terjadi setelah bansos habis dibagikan? Disinilah perlunya kebijakan yang lebih berkelanjutan. Misalnya, bansos tidak hanya sekadar bantuan tunai, tetapi juga harus dikaitkan dengan program pelatihan keterampilan untuk memberdayakan penerima manfaat. Selain itu, pemerintah dapat mendorong pembentukan koperasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah-daerah tertinggal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada bansos. Penguatan sektor pertanian juga harus menjadi prioritas utama. Peningkatan produksi beras harus diikuti dengan pengembangan industri pengolahan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Tanpa langkah-langkah ini, stimulus hanya akan menjadi bantuan sementara yang tidak menyelesaikan masalah struktural yang mendasar. Pembangunan kawasan industri dan revisi peraturan kemudahan berusaha adalah langkah-langkah penting, tetapi implementasinya harus dipantau dengan ketat. Simplifikasi perizinan melalui sistem satu pintu yang terdigitalisasi adalah langkah awal yang baik. Namun, proyek infrastruktur juga harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Insentif pajak dapat diberikan kepada perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan partisipatif. Masyarakat harus dilibatkan dalam memantau proyek-proyek infrastruktur melalui platform digital yang transparan. Ini akan memastikan bahwa proyek-proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya bagi kontraktor dan pejabat pemerintah. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan upaya untuk memperkuat kerjasama dengan Uni Eropa serta OECD adalah langkah-langkah strategis yang penting. Namun, kita harus menyadari bahwa kerjasama internasional juga menuntut komitmen yang besar. Misalnya, standar lingkungan dan hak pekerja yang tinggi dalam perjanjian dengan Uni Eropa dapat menjadi tantangan bagi industri lokal. Oleh karena itu, Indonesia perlu proaktif dalam memanfaatkan peluang ini. Peningkatan daya saing ekspor, pelatihan sumber daya manusia, dan diplomasi ekonomi yang kuat adalah kunci untuk memastikan bahwa kita tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain utama dalam rantai nilai global. Kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah adalah fondasi penting untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Namun, fondasi saja tidak cukup. Kita membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik. Dengan kerja keras, transparansi, dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan visi besar ini. Indonesia tidak hanya dapat menjadi pemain regional yang kuat, tetapi juga pemain global yang disegani. Mari kita mulai hari ini, karena masa depan yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama.